Sore itu, hujan turun perlahan di kota Solo. Angin sejuk menyelinap masuk ke rumah sederhana milik Jokowi, seorang pengusaha kayu yang tengah berjuang keras mempertahankan bisnisnya. Di ruang tamu, perabotan kayu yang terawat dengan baik menambah kehangatan suasana. Iriana, istrinya, sibuk menyiapkan teh hangat dan kudapan untuk tamu istimewa mereka, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang lebih akrab disapa Gus Dur. Kehadiran Gus Dur adalah kehormatan besar bagi keluarga kecil ini. Di tengah obrolan santai antara Gus Dur dan Jokowi, seorang anak kecil berusia 7 tahun, Gibran Rakabuming Raka, duduk di pojok ruangan. Ia tampak serius menyusun balok-balok kayu menjadi menara kecil. Suara ketukan balok yang sesekali terdengar membuat Gus Dur menoleh. Ia memandangi anak itu dengan senyum yang sulit diterjemahkan. "Mas Joko," Gus Dur memulai dengan nada lembut, "anakmu ini berbeda." Jokowi tersenyum kecil sambil menyesap teh. "Biasa saja, Gus. Gibran ini pemalu, suka menyendiri. Mainan kesayangannya saja cuma balok kayu," jawabnya, sambil melirik anaknya yang asyik dengan dunianya sendiri. Namun, Gus Dur tetap memandang Gibran dengan tatapan yang seolah menembus waktu. "Tidak, Mas Joko, anak ini punya cahaya di matanya. Kelak, dia akan memimpin. Bukan hanya keluargamu, tapi juga banyak orang. Saya bisa merasakannya," ujarnya dengan nada yang begitu yakin. Iriana, yang mendengar percakapan itu dari dapur, menghampiri mereka dengan baki berisi camilan tradisional. "Gus, apa yang membuat panjenengan berpikir begitu? Gibran ini anak yang sederhana. Rasanya sulit membayangkan dia jadi pemimpin," katanya sambil meletakkan baki di atas meja. Gus Dur tertawa kecil, khas dengan gaya bicaranya yang penuh guton. "Ibu, banyak pemimpin besar lahir dari kesederhanaan. Anak ini punya cara berpikir yang berbeda. Lihat saja, balok-balok itu. Dia tidak hanya bermain, dia merancang sesuatu. Begitu pula nanti, dia akan merancang masa depan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri." Ruangan itu hening sejenak, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Jokowi menatap anaknya yang masih fokus pada balok kayunya. Dalam hati, ia ingin percaya pada kata-kata Gus Dur, tapi ia juga tahu bahwa hidup bukanlah dongeng yang selalu berakhir bahagia. Namun, di balik keraguannya, ia menyimpan harapan kecil, mungkin, hanya mungkin, ramalan Gus Dur itu benar adanya. Gibran, tanpa menyadari percakapan serius yang terjadi di sekelilingnya, tiba-tiba menoleh dan berkata polos, "Bapak, aku selesai bikin rumahnya." "Bagus enggak?" Gus Dur tersenyum lebar. "Bagus sekali, Nak. Suatu hari, kamu akan membangun lebih dari sekadar rumah ini. Kamu akan membangun masa depan untuk banyak orang." Gibran hanya tersenyum kecil, lalu kembali bermain, tanpa tahu bahwa di balik kata-kata itu tersimpan takdir besar yang kelak akan menunggunya. Waktu berlalu, dan Gibran tumbuh menjadi anak muda yang sederhana, terlahir di tengah keluarga yang tidak pernah menuntut kemewahan. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dengan nilai-nilai sederhana yang ditanamkan oleh ayah dan ibunya. Meski begitu, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, sebuah semangat yang sulit dijelaskan, namun selalu ada di dalam matanya. Di sekolah, Gibran dikenal sebagai anak yang pendiam, lebih sering duduk di bangku belakang dan hanya berbicara ketika diperlukan. Teman-temannya sering menganggapnya sebagai anak yang tidak banyak bicara, tetapi justru itu yang membuatnya disegani. Ia selalu tahu apa yang harus dilakukan tanpa banyak kata. Ketika diminta untuk memimpin proyek kelompok, ia tidak pernah menolak, meskipun tak pernah menunjukkan hasrat untuk menjadi pusat perhatian. Gibran lebih suka bekerja diam-diam, menyusun strategi dengan teliti, dan memastikan setiap langkah yang diambil adalah yang terbaik. Suatu hari, ketika Gibran duduk di bangku SMP, salah seorang gurunya, Pak Sigit, mengamati cara Gibran bekerja dalam sebuah proyek kelompok. "Gibran," katanya suatu pagi, "kamu ini tidak hanya pintar, tapi kamu juga punya bakat untuk memimpin. Kamu tidak perlu berteriak untuk diperhatikan, tetapi orang akan mengikuti apa yang kamu lakukan." Gibran hanya tersenyum kecil. Ia tahu, dalam hidupnya, hal-hal besar seringkali datang tanpa banyak bicara. Namun, ia tidak pernah merasa terlahir untuk menjadi pemimpin. Ia hanya ingin berbuat baik, membantu orang-orang di sekitarnya, dan membuat dunia sedikit lebih baik. Tetapi, guru-gurunya mulai melihat potensi yang lebih besar dalam dirinya, sesuatu yang ia sendiri belum mampu memahami sepenuhnya.
Masa remaja Gibran dipenuhi dengan kerja keras dan perjuangan. Setelah lulus SMA, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Di sana, jauh dari keluarga, ia mulai mengasah dirinya, belajar tentang dunia bisnis, dan mengejar cita-cita yang tidak pernah ia bicarakan dengan siapapun. Di luar sana, ia menyaksikan orang-orang berjuang keras untuk meraih mimpinya, dan itu menginspirasinya. Di setiap kesempatan, Gibran mencoba mengasah kemampuannya, walaupun ia tidak pernah merasa bahwa ini adalah langkah menuju suatu takdir besar. Tahun demi tahun berlalu, dan Gibran akhirnya kembali ke Indonesia. Ia memulai usaha kecil-kecilan, sebuah bisnis catering yang awalnya hanya untuk mengisi waktu luangnya. Namun, dengan kesungguhan dan semangat pantang menyerah, bisnis itu berkembang pesat. Gibran tidak pernah berhenti belajar, dan tidak pernah puas dengan pencapaiannya. Ia terus mencari cara untuk berkembang, bahkan jika itu berarti melangkah keluar dari zona nyaman yang telah ia ciptakan. Namun, di balik kesuksesan itu, ada rasa kosong yang selalu menghantui. Gibran sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah inilah yang benar-benar ia inginkan? Apakah hidupnya hanya akan berputar di sekitar dunia bisnis yang tak pernah ia rencanakan sejak awal? Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya, sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar menjalani bisnis yang sukses. Suatu malam, setelah pulang dari acara sebuah seminar kewirausahaan, Gibran duduk merenung di teras rumah. Hujan rintik-rintik terdengar di luar, mengingatkannya pada sore itu di tahun 1994, ketika Gus Dur menyebutkan bahwa kelak ia akan memimpin banyak orang. Gibran tersenyum pahit, berpikir apakah ramalan itu hanya sekadar kata-kata bijak yang terucap tanpa arti, atau mungkin itu adalah tanda bahwa takdirnya akan segera tiba. Sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan mulai tumbuh dalam dirinya, membawa pertanyaan-pertanyaan besar tentang masa depan yang akan ia jalani. Di tengah kebingungannya, Gibran tahu satu hal pasti, apapun yang terjadi, ia harus siap. Entah untuk memimpin bisnisnya lebih besar atau untuk sesuatu yang lebih besar lagi, sesuatu yang hanya dapat ia temui dengan mengikuti panggilan hati, meski jalan yang harus ditempuh tidak akan pernah mudah. Tahun 2020 menjadi titik balik dalam hidup Gibran. Setelah bertahun-tahun mengelola bisnis catering yang sukses, ia mulai merasakan bahwa dunia bisnis bukanlah tempat yang dapat memuaskan keresahan batinnya. Meskipun usahanya terus berkembang, ada rasa kosong yang mengganggu. Sebuah perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih penting yang harus ia lakukan, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar meraih keuntungan. Ketika ayahnya, Jokowi, yang kini menjabat sebagai presiden, pulang ke Solo untuk kunjungan rutin, Gibran merasakan sebuah panggilan yang kuat dalam dirinya. Ia menyaksikan ayahnya yang semakin dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan berwibawa, dan ia merasa ingin berkontribusi lebih besar untuk masyarakat. Suatu hari, saat makan malam keluarga, Gibran mengungkapkan keinginan hatinya. "Bapak, aku ingin maju sebagai calon wali kota Solo," ujar Gibran, dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Jokowi menatapnya dengan ekspresi serius. "Kamu yakin, Gibran? Ini bukan hal yang mudah. Kamu harus siap menghadapi banyak tantangan dan cobaan." Gibran mengangguk mantap. "Aku tahu, Pak, tapi aku merasa ini adalah jalan yang harus aku tempuh. Aku ingin melihat Solo berkembang lebih pesat, seperti yang Bapak lakukan untuk Indonesia. Aku ingin memberi kontribusi lebih, tidak hanya di bisnis, tapi juga dalam kehidupan masyarakat." Jokowi menghela napas panjang. Ia tahu ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah. "Jika kamu yakin, aku akan mendukungmu. Tetapi ingat, ini bukan hanya tentang jabatan. Ini tentang mengabdi pada masyarakat." Keputusan itu datang dengan konsekuensi besar. Gibran tahu bahwa mencalonkan diri sebagai wali kota Solo berarti ia akan menjadi sorotan publik. Setiap langkahnya akan dinilai, setiap keputusan akan diawasi, dan setiap kritik akan datang tanpa henti. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasakan bahwa ini adalah panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Kampanye dimulai, dan meskipun ia memiliki nama besar sebagai anak presiden, Gibran memilih untuk tetap rendah hati dan berfokus pada visi yang ingin ia capai untuk Solo. Ia berbicara tentang kota yang lebih modern, namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas Solo. Ia berjanji untuk memperbaiki infrastruktur, mendukung UMKM, dan memajukan sektor pariwisata kota itu. Gibran menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang pengusaha sukses,
tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Namun, meskipun banyak yang mendukungnya, tidak sedikit yang meragukan kemampuannya. Mereka melihatnya hanya sebagai anak presiden yang tidak memiliki pengalaman nyata dalam dunia politik. Tapi Gibran tidak gentar. Ia tahu bahwa rakyat Solo lebih membutuhkan aksi nyata daripada janji kosong. Ia berkeliling kota, berbicara langsung dengan warga, mendengarkan keluh kesah mereka, dan menunjukkan bahwa ia benar-benar peduli. Saat pemilihan tiba, hasilnya mengejutkan banyak pihak. Gibran terpilih sebagai wali kota Solo, bukan karena nama besarnya, tetapi karena kepercayaan yang diberikan rakyat kepada dirinya. Ia berdiri di atas panggung kemenangan, memandang ribuan pendukung yang bersorak. Tangan Gibran terangkat tinggi, dan dalam hatinya, ia mengingat kata-kata Gus Dur yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu, kelak dia akan memimpin banyak orang. Di balik senyumnya yang lebar, ada perasaan campur aduk. Ini adalah awal dari perjalanan yang tak mudah. Namun, Gibran tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang percaya padanya. Dalam setiap langkah yang ia ambil sebagai pemimpin, ia ingin memenuhi janji untuk membawa perubahan nyata, menghidupkan kembali harapan yang selama ini terkubur dalam kesederhanaan kota Solo. Hari itu, Gibran duduk di ruang kerjanya, memandangi tumpukan berkas yang harus segera diselesaikan. Sebagai wali kota Solo yang baru terpilih, setiap hari selalu dipenuhi dengan tugas-tugas yang menuntut perhatian penuh. Namun, di balik rutinitas yang melelahkan, ada rasa syukur yang mendalam dalam hatinya. Ia tahu, ini adalah titik awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Suatu siang yang panas, setelah menghadiri pertemuan dengan para pejabat daerah, Gibran berjalan menuju sebuah acara peringatan hari lahir Gus Dur yang diadakan di salah satu aula besar di Solo. Ia diundang sebagai tamu kehormatan, sebuah penghormatan besar yang tidak ia duga. Ia tahu betul betapa besar pengaruh Gus Dur dalam perjalanan politik Indonesia, dan pertemuannya dengan Gus Dur beberapa tahun yang lalu, saat masih kecil, terus terngiang di pikirannya. Ketika Gibran tiba di acara tersebut, kerumunan sudah mulai ramai. Para undangan tampak berbincang, mengenang berbagai kisah tentang Gus Dur, mengenang kebijakan-kebijakan besar yang telah diambilnya. Gibran, meski sudah dikenal luas sebagai pemimpin muda, tetap merasa seperti anak kecil yang sedang belajar banyak hal. Di tengah acara, seorang kiai tua yang tampaknya mengenal Gibran dengan baik mendekatinya. Pria itu tersenyum penuh arti dan berkata, "Mas Gibran, kamu tahu kan bahwa Gus Dur pernah meramalkan masa depanmu?" Gibran menoleh, sedikit terkejut. Apa yang beliau katakan, Ki? Kiai itu mengangguk perlahan, wajahnya serius namun penuh kebijaksanaan. Ketika kamu masih kecil, Gus Dur berkata bahwa kamu akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Dia bilang kamu akan memimpin lebih dari sekadar keluarga, lebih dari sekadar bisnis. Kamu akan memimpin banyak orang. Dan hari ini, kita semua menyaksikan itu. Gibran terdiam, kata-kata itu menghantam hatinya dengan cara yang tak terduga. Ia teringat percakapan yang terjadi bertahun-tahun lalu di rumah orang tuanya, saat Gus Dur dengan tegas menyebutkan bahwa ia akan memimpin suatu hari nanti. Saat itu, ia hanya menganggapnya sebagai guyonan seorang tokoh besar. Namun kini, saat ia sudah duduk di posisi yang sangat berbeda, kata-kata itu kembali mengingatkannya akan takdir yang aneh dan luar biasa ini. Di tengah kebingungannya, Gibran hanya tersenyum kecil. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Ki. Tapi saya hanya ingin berbuat yang terbaik untuk Solo, untuk masyarakat saya. Kiai itu menepuk bahunya dengan lembut. Itulah yang Gus Dur maksudkan, Mas. Pemimpin sejati adalah mereka yang tidak mencari kekuasaan, tetapi justru dipanggil untuk melayani. Kamu sudah ada di jalur itu, tinggal teruskan dengan ikhlas. Gibran merasa ada yang berubah dalam dirinya malam itu. Kata-kata itu meresap dalam hatinya, seolah menguatkan setiap langkah yang sudah ia ambil. Meskipun jalan yang ia tempuh penuh dengan tantangan, kritik dari berbagai pihak, kesulitan dalam menjalankan kebijakan, dan ketegangan politik, ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Gus Dur, meskipun sudah tiada, seolah terus mengawasi dan memberikan kekuatan melalui pesan yang tersirat. Saat acara selesai dan Gibran meninggalkan aula, ia merasakan sebuah tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Tanggung jawab untuk terus berjuang bukan hanya untuk keluarga atau dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang mempercayainya. Ia mulai memahami bahwa apa yang pernah Gus Dur katakan bukan sekadar ramalan,
tetapi sebuah pengingat yang harus ia jalani dengan penuh kesungguhan. Sebagai seorang pemimpin, ia harus siap menghadapi segala kemungkinan, dan yang terpenting, ia harus menjaga hati dan niatnya agar tetap murni. Malam itu, Gibran duduk sendirian di teras rumahnya, menatap bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjalan di jalan ini dengan hati yang tulus, mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan oleh takdir, meski ia belum sepenuhnya mengerti apa yang akan datang selanjutnya. Beberapa bulan setelah pelantikannya sebagai wali kota Solo, Gibran mulai merasakan kenyataan dari setiap kata-kata yang dulu hanya terdengar sebagai ramalan. Setiap harinya, ia dihadapkan pada berbagai permasalahan kota yang kompleks, dari kemacetan, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, Gibran mulai menemukan caranya sendiri untuk mengatasi tantangan-tantangan itu. Ia tidak memimpin dengan cara yang biasa, melainkan dengan pendekatan yang lebih mendalam, seringkali menengok kembali pada ajaran-ajaran Gus Dur yang selalu mengedepankan toleransi, kebersamaan, dan keadilan. Pada suatu pagi yang cerah, Gibran berjalan menyusuri pasar tradisional kota Solo. Ia tidak datang dengan pengawalan ketat atau kendaraan mewah. Hanya ditemani beberapa staf dan secangkir kopi yang masih panas. Ia ingin merasakan langsung denyut nadi kehidupan masyarakat, berbicara dengan pedagang kecil, dan mendengarkan keluhan mereka tanpa perantara. Di tengah keramaian pasar, seorang pedagang wanita menghampirinya. "Wali kota, terima kasih sudah datang. Kami seringkali merasa dilupakan oleh pemerintah," kata wanita itu, suaranya penuh harapan. Gibran menatap wanita itu, menyadari betapa sulitnya hidup di tengah situasi yang serba terbatas. "Ibu, saya akan pastikan bahwa suara kalian didengar. Tidak ada yang akan kami abaikan. Mari kita bicarakan solusi untuk masalah yang ada," jawabnya, sambil menundukkan kepala hormat. Pada saat itulah Gibran menyadari sesuatu yang selama ini ia pelajari dari ayahnya, bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang keputusan besar yang diambil di ruang rapat, tetapi juga tentang perhatian kepada detil-detil kecil yang mempengaruhi kehidupan rakyat sehari-hari. Ia mulai merancang program-program kecil yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi warga, memperbaiki fasilitas umum, dan memberikan ruang bagi mereka yang kurang mampu untuk maju. Namun, meski langkah-langkah yang diambil mulai menunjukkan hasil, Gibran tetap menghadapi tantangan politik yang tak pernah ia duga. Beberapa pihak mulai mempertanyakan kapasitasnya sebagai pemimpin muda, apakah ia hanya menjalankan tugasnya karena nama besar keluarganya. Kritikan demi kritikan datang, tak jarang menyasar kehidupan pribadinya, dan ada kalanya ia merasa lelah dengan segala tekanan yang datang. Di saat-saat seperti itu, Gibran teringat kembali pada kata-kata Gus Dur. "Pemimpin sejati bukan yang paling banyak dicintai, tapi yang paling banyak memberi." Kata-kata itu seperti angin yang menyegarkan kembali hatinya. Ia tahu bahwa kepemimpinan yang sejati bukanlah tentang mendapatkan pujian atau menghindari kritik, melainkan tentang melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang mempercayainya. Hari demi hari, Gibran semakin matang dalam perannya. Ia belajar banyak dari setiap pertemuan dengan warga, dari setiap keputusan yang ia ambil, dan dari setiap tantangan yang dihadapinya. Namun, lebih dari itu, ia juga belajar untuk tetap rendah hati dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sebagai seorang pemimpin, ia harus bisa berdiri tegak menghadapi badai, tetapi tetap berjalan dengan hati yang lembut. Suatu sore, setelah menyelesaikan sebuah pertemuan penting di balai kota, Gibran duduk di ruang kerjanya, memandangi foto Gus Dur yang terpasang di dinding. Tanpa disadari, matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingat betul bagaimana Gus Dur dulu dengan percaya diri menyebutkan bahwa suatu hari nanti ia akan memimpin banyak orang. Kini, ramalan itu bukan hanya sebuah kata-kata, tetapi kenyataan yang harus ia jalani dengan penuh tanggung jawab. Gibran tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Ada banyak tantangan yang menanti di depan, banyak yang akan mencoba menjatuhkannya, dan banyak pula yang akan meragukannya. Namun, dalam hatinya, ia merasa siap. Ia tahu bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, ia harus terus belajar, terus mendengarkan, dan yang terpenting, terus berjuang untuk rakyatnya. Seperti Gus Dur yang selalu memimpin dengan kebijaksanaan dan hati yang lapang, Gibran berjanji untuk melanjutkan jejak langkah yang telah ditinggalkan oleh sang guru, meskipun kini ia berjalan dengan langkahnya sendiri. Malam itu, saat duduk di balkon rumahnya, Gibran menatap langit yang penuh bintang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ramalan,
dari sekadar takdir. Ada sebuah panggilan hidup yang harus ia jawab dengan segenap jiwa. Dan di setiap langkah yang diambil, ia akan selalu mengingat pesan Gus Dur, bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu memberi bukan hanya materi, tetapi juga hati mereka.